Sementara di Sragen, Jawa Tengah, Saudara, warga Desa Sepat, Kecamatan Masaran menyiapkan sebuah rumah yang diyakini angker sebagai lokasi karantina warga yang nekat mudik. Lokasi ini dipilih agar memberi efek jera bagi mereka. Seperti inilah lokasi karantina bagi warga yang nekat mudik dan melanggar karantina mandiri di Sragen, Jawa Tengah. Pemerintah Desa Sepat, Kecamatan Masaran, menyiapkan rumah yang dipercaya berhantu agar warga yang melanggar karantina mandiri jera. Di bilik-bilik dalam rumah inilah para pelanggar karantina ditempatkan. Hasilnya, 3 warga Sepat yang melanggar menyerah dan kapok setelah dikarantina di rumah angker ini. Mereka memohon menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing setelah menandatangani surat pernyataan. Pembelajaran untuk semuanya. Apabila semua orang itu mau manut mengikuti aturan pemerintah, kan tidak perlu terjadi hal seperti ini. Nah, semoga dari 3 orang yang sudah kapok ini bisa menyebarkan cerita sehingga semua orang pelaku perjalanan yang masuk Sragen yang harus karantina mandiri selama 14 hari betul-betul disiplin dan tidak akan melakukan pelanggaran. Poskonya di Balai Desa. Meski pemerintah telah secara resmi melarang mudik lebaran, pemerintah Kabupaten Sragen tetap meminta setiap desa menyiapkan tempat karantina. Salah satunya seperti rumah angker di Kecamatan Masaran ini. Tim Liputan Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Lalu bagaimana penanganan antisipasi penyebaran virus corona di Sragen, Jawa Tengah? Kita tanyakan langsung kepada Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukawati yang telah tersambung melalui sambungan Skype. Selamat sore, Bu Yuni. Selamat sore, Mbak. Bu Yuni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita melihat tadi berita sebelumnya ada rumah yang diyakini angker untuk menampung mereka yang nekat mudik ke Sragen. Lokasi-lokasi seperti ini yang menjadi senjata bagi pemerintah Kabupaten Sragen untuk bisa membuat pemudik ini jera. Iya, Mbak. Sebenarnya ini hanya untuk pemudik yang ngeyel, yang pada saat harus menjalani karantina ini, mereka tidak komitmen. Jadi belum 14 hari mereka sudah keluar rumah dengan berbagai alasan. Sudah diperingatkan, tapi tetap juga ngeyel dan nekat. Akhirnya Satgas bertanya sama saya, bagaimana ini Bu? Sudah tangkap, masukkan rumah berhantu. Hasilnya 3 orang itu menyerah ya, Ibu. Efektif nih sepertinya. Hasilnya efektif dan mereka mengakui bahwa mereka tidak komitmen dan akan menuruti anjuran pemerintah dan siap dikarantina. Lokasi karantina bagi mereka yang melanggar karantina mandiri ini ada di setiap desa di Kabupaten Sragen? Ada Mbak. Kalau di Kecamatan Gondang sudah disediakan rumah tua, rumah londo. Di mana-mana sudah siap, Mbak. Teman-teman kepala desa kreatif sekali. Jadi ini rumah angker semua, Bu, yang disiapkan di Sragen? Ya, tidak juga sebenarnya. Rumah kosong yang tidak dihuni, tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Atau itu bangunan kosong berupa gudang atau apa bisa. Oke, Bu, kita ingin tahu data yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sragen, ada berapa orang yang nekat pulang kampung atau mudik sampai sejauh ini? Kalau total akumulasi pemudik yang sudah masuk di Sragen itu 22.248, Mbak. Lebih dari 22.000? Ya, yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri sejumlah 7.516. Yang lolos 14.732. Terhadap yang lolos apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen? Kenapa, Mbak? Terhadap yang lolos ini ada 14.000 orang. Ya, cukup tinggi, Bu. Setelah mereka lolos dari karantina 14 hari, ya mereka bisa, Mbak, keluar rumah tapi tetap harus mengikuti anjuran pemerintah. Physical distancing, jaga jarak, dan setiap keluar rumah harus pakai masker. Bu Yuni, angka 22.000 orang yang tiba ke Sragen dari wilayah lain, ini kan juga angka yang tinggi. Ini kan angka yang tinggi. Bagaimana pemerintah Kabupaten Sragen untuk bisa memastikan bahwa ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Padahal saat ini kita tahu di Sragen tidak ada pengajuan PSBB. Antisipasinya seperti apa?
kami di desa sudah membentuk Satgas Desa. Di setiap desa itu ada minimal 20-an Satgas Desa yang siap. Dan mereka terbagi dari berbagai divisi, Mbak. Ada divisi yang khusus untuk mengawasi para pelaku perjalanan ini. Ada yang untuk divisi untuk edukasi kepada masyarakat, tiap hari mengingatkan masyarakat untuk pakai maskernya dan sebagainya. Dan ada yang untuk mengawasi orang-orang dengan risiko tinggi, seperti misalnya usia di atas 60 tahun, kemudian orang dengan yang sudah penyakit menahun, diabetes dan jantung, sehingga semua terawasi. Ukuran efektivitasnya seperti apa, Bu, terkait dengan Satgas COVID-19 di tiap desa ini? Efektif, karena mereka berjaga 24 jam, ada posko di setiap desa, di balai desa, kemudian di setiap kebayanan, ada juga posko kecil yang connect. Jadi setiap desa terdiri dari 3 sampai 4 kebayanan, semua di kebayanan ada posko, Mbak. Semua ada posko. Kenapa juga Kabupaten Sragen tidak mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB? Karena jumlahnya orang yang datang nih tinggi, 22.000 lebih bahkan. Syaratnya dan kemudian kita kaji, kita tidak akan mungkin bisa efektif apabila Solo Raya tidak bersama-sama mengajukan PSBB. Karena kita saling berdekatan, Mbak, Solo Raya. Ada Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Solo. Kalau memang mau PSBB ya kita harus mengajukan bersama-sama. Jadi tidak mungkin kalau Sragen ini PSBB sendiri ya, Bu? Betul. Oke, dari angka 22.000, apakah sampai hari ini ada tren menurun atau justru sebaliknya semakin tinggi orang yang bergerak atau mudik ke Sragen? Catatan dari Pemkab Sragen. Semenjak ada larangan tegas dari pemerintah, Pak Presiden berpidato bahwa tanggal 24 April sudah tidak boleh lagi mudik, dan nanti per tanggal 7 Mei akan mulai berlaku ada denda dan sebagainya. Sangat efektif. Apa yang disampaikan warga kepada Ibu atau kepada pemerintah Kabupaten Sragen? Tadi hari ini saya ngecek posko di Kecamatan Jenar, Mbak. Jenar dan di Kecamatan Sambirejo. Waktu saya tanya, ada penurunan tidak? Ada, Bu. 3 hari ini hanya 5 orang. Terus saya, oh ya bagus, berarti larangan pemerintah berefek. Terus mereka tanya, lah ini yang 5 ini kan sudah harus kena denda 100 juta, Bu. Nanti uangnya gimana? Jadi takut didenda ya, sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah ya? Betul, betul. Jadi efektif itu, Mbak. Tren penurunannya seperti apa, Bu? Biasanya berapa orang per hari datang ke Sragen, sekarang setelah ada larangan resmi dari pemerintah menjadi berapa? Biasanya per hari kalau yang turun di terminal kami ada 2, Mbak, Silang Sari dan Gemolong, itu per hari bisa mencapai 40 orang. Oke. Terus kemudian yang dengan kendaraan pribadi, jadi mungkin 100 per hari itu bisa, Mbak. Nah, sampai hari ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, hampir 50% ya. Hampir 50%. Meski demikian, lokasi karantina tetap dipertahankan oleh pemerintah Kabupaten Sragen ya. Sampai kapan, Ibu? Tetap, Mbak. Karena kita juga tetap harus mengawasi. Memang ada penurunan, tapi bukan berarti tidak ada yang datang. Tetap ada yang datang. Ini tetap akan dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen sebagai antisipasi dan juga ikut serta memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Terima kasih Ibu Yuni telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.